بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan dalam bab yang baru dari kitab Tauhid. Babun man tabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab bertabarruk, siapa yang bertabarruk mencari keberkahan dengan pohon ataupun batu ataupun selain dari keduanya. Jadi pembahasan ini adalah yang berkaitan dengan mencari berkah ataupun biasa disebut dengan apa? Ngalap berkah ya. Ngalap berkah atau berusaha untuk mendapatkan keberkahan. Maka ini ada bab khusus yang membahas tentang mencari keberkahan. Baik mencari keberkahannya adalah keberkahan yang dibolehkan ataupun mencari keberkahan yang mencari keberkahannya itu yang dilarang. Dan oleh penulis dikaitkan dengan bisyajarin, mencari keberkahan terhadap pohon-pohon, wa nahwihi au hajarin, ataupun dengan batu-batu. Batu apa saja? Pohon apa saja? Wa nahwihima, ataupun selain dari keduanya. Selain dari keduanya misalnya rumah, kubah, kamar apa saja, ataupun bekas jejak kaki. Maka ini termasuk ketika seorang mengambil berkah dengannya, termasuk dalam pembahasan ini. Yang pertama, tabarruk itu artinya mencari berkah atau barakah. Barakah dikatakan sebagai barakah itu karena diambil dari kata barakaf. Barakaf diambilnya itu setiap sesuatu yang ada kebaikan dan kebaikannya itu banyak dan banyaknya itu tetap senantiasa ada. Itu namanya barakah. Kita sering mengucapkan yang penting barakah. Itu kebaikan, kebaikannya banyak dan kebaikannya itu akan tetap ada. Sehingga dalam bahasa Arab itu ada namanya istiqaq. Istiqaq itu pengambilan suku beberapa kata dari kata tersebut. Kalau bahasa Inggrisnya dapur, kitchen. Kokinya chef, bener ya? Nggak nyambung kan? Antara koki dengan dapur. Kalau dalam bahasa Arab nggak, ada namanya istiqaq. Istiqaq itu diambil dari kata tobakho, memasak. Dapur apa? Matbakh. Ada tobakhonya, tidak hilang. Chefnya apa tukang masaknya? Tobakh. Jadi terus ada. Ini keistimewaan yang ada hanya dalam bahasa Arab saja. Maka seperti juga di kosakata baraka yang kita ambil dari kata birkah. Birkah kolam ya. Kolam. Birkah dinamakan birkah karena di dalamnya ada sesuatu yang sesuatu tersebut banyak dan tetap tidak mengalir. Sehingga baraka sama birkah ada sedikit kesamaan. Ini namanya istiqaq.
Maka demikian juga barakah. Maka barakah dikatakan sebagai barakah karena di dalamnya ada kebaikan yang banyak dan tetap ada di dalamnya kebaikan. Kemudian barakah adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan letakkan kepada apa-apa dan siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan dan Allah memilih. Dan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang berkaitan dengan barakah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sesuatu dan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu waktu sebagai waktu yang penuh berkah. Satu malam yang malamnya itu penuh berkah. Dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga Allah katakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Malam yang penuh berkah ini apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadri. Dua-duanya benar semua. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu tersebut malam Lailatul Qadar sebagai malam yang penuh keberkahan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan itu di tempat atau di bagian muka bumi. Seperti dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala katakan yang berkaitan dengan kisahnya Musa alaihi salam fil buq'atil mubarakati minasyajarah, di tempat yang penuh berkah, yang di tempat tersebut ada pohon. Dan ketika itu Musa alaihi salam melihat cahaya. Kemudian Musa alaihi salam datang ke cahaya tersebut di tengah kegelapan malam. Kemudian ketika sampai ke Jabal Tur, Gunung Tur, maka Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam berada di tempat yang penuh berkah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan di bentuk dan wujud yang bisa kita pegang, bisa kita rasa. Di zawat seperti Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ali Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun, yang diletakkan untuk manusia supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah yang ada di kota Bakkah, di kota Mekah. Dan rumah tersebut mubarakan, penuh berkah. Wa hudal lil alamin, dan sebagai petunjuk untuk alam semesta. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ka'bah sebagai yang di dalamnya ada keberkahan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala namakan hujan itu sebagai air yang penuh berkah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan setiap muslim itu adalah
orang yang memiliki keberkahan. Jadi setiap muslim, setiap mukmin, maka Rasulullah SAW menyatakan orang tersebut memiliki keberkahan tergantung dari kadar keimanan dan ketakwaannya. Rasulullah katakan, Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Sesungguhnya ada satu pohon yang keberkahan pohon tersebut seperti keberkahannya seorang muslim. Artinya apa? Seorang muslim memiliki keberkahan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan hal tersebut. Maka oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya yang namanya keberkahan itu ada dua. Yang pertama, an yakuna tabarruk bi amrin syar'iyyin ma'lum. Bahwasanya mencari berkah itu dengan perkara yang syar'i yang telah diketahui. Seperti Al-Quran beliau katakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang telah kami turunkan kepada engkau, yang kitab tersebut memiliki keberkahan. Dan dari keberkahan Al-Quran, orang yang membacanya mendapatkan ganjaran. Orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, maka akan mendapatkan keselamatan. Dan itu termasuk dari keberkahan Al-Quran, dan banyak dari keberkahan Al-Quranul Karim. Yang kedua, bahwasanya keberkahan itu bisa, atau mencari berkah itu bisa didapat dengan sesuatu yang bisa dirasa dan diketahui. Seperti ketika seorang mengajar. Maka ketika seorang mengajar, pada hakikatnya dia memberikan kebaikan dan keberkahan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dalam surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala katakan yang berkaitan dengan Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku sebagai orang yang penuh berkah dimanapun saya berada. Para ahli tafsir mengatakan bahwasanya makna dari perkataannya Isa alaihi salam, bahwasanya Allah menjadikan dia penuh berkah dimanapun dia berada, artinya Nabi Isa alaihi salam senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Sehingga disebutkan bahwasanya kerajaan yang resah dengan dakwahnya Nabi Isa alaihi salam, karena Nabi Isa alaihi salam berpindah-pindah mengajar kepada manusia dan tidak pernah menetap di satu tempat, maka mereka hanya mengenal nama saja dan tidak mengenal rupa dari Isa alaihi salam. Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka terkadang seorang dikatakan fahadar rajul yutabarraku biilmihi wa da'watihi ilal khair. Terkadang seseorang kita anggap orang tersebut memiliki keberkahan dengan ilmunya, dengan dakwah dia kepada kebaikan, kepada tauhid. Fayakunu hadza barakatan, maka yang seperti ini menjadi satu barakah. Li'annana nilna minhu khairan katsira, karena dengan kita berada di dekatnya, maka kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak.
kebaikan-kebaikan yang banyak. Sehingga dikatakan oleh Usaid ibn Hudhair, sahabat yang mulia, dalam kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, dan di dalam perjalanan tersebut Aisyah radhiyallahu anha kehilangan gelangnya. Kehilangan gelangnya di waktu menjelang, bukan gelang, kalung, afan. Kehilangan kalungnya. Maka ketika kehilangan kalung di waktu yang sangat mendesak sekali, untuk pada saat itu kaum muslimin supaya bisa mendapatkan air, dan persediaan air pada saat itu sangatlah sedikit, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan pasukan. Nabi menghentikan pasukan, kemudian memerintahkan pasukan untuk mencari kalungnya Aisyah radhiyallahu anha. Dicari kalungnya sampai tidak ketemu. Sampai mendekati waktu fajar, sampai Usaid ibn Hudhair datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ini anak engkau ini bikin gara-gara saja. Air sedikit, kita buat wudhu tidak ada, kemudian dia meminta kita supaya mencari kalung. Abu Bakar radhiyallahu anhu terpancing. Kemudian dia mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha meminta perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ketika waktu salat tiba, maka kaum muslimin akan mengambil air wudu, tidak memiliki air wudu. Maka pada saat itulah turun ayat dari surat At-Tayammum yang memerintahkan orang-orang yang beriman apabila mereka tidak memiliki wudu untuk mereka mengambil tanah ataupun debu untuk bersuci, menggantikan air wudu. Maka antum bayangkan Usaid ibn Hudhair yang tadinya marah kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Ma hadhihi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Ini bukanlah yang pertama dari keberkahan keluarganya Abu Bakar. Jadi yang tadinya dia itu kesel, kemudian memuji keluarganya Abu Bakar. Ini ayat ini turun kemudian menjadi syariat yang menyeluruh sampai hari kiamat. Ini disebabkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini termasuk dari keberkahan yang dimiliki oleh keluarganya Abu Bakar. Dan tentu keluarganya Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki keberkahan yang sangat banyak. Dari bagaimana beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga bagaimana ketegasan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang mereka tidak mau menunaikan zakat. Ini termasuk keberkahan beliau. Begitu juga bagaimana ketegasan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan menunjuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai pewaris khilafah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semuanya adalah keberkahan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Usul fi Tafsir, apakah boleh kita mengatakan kepada seseorang, hadhihi min barakatik, ini adalah termasuk dari berkah yang ada pada engkau, ataupun ungkapan yang semisal. Sering kita mendengar enggak, wah ini keberkahan dari fulan. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
idza kana sababan lil khair, apabila orang tersebut menjadi sebab untuk kebaikan. Fa inna minan nasi man yakunu mubarakan, maka sesungguhnya dari sebagian manusia ada yang mereka itu menjadi orang-orang yang penuh berkah. Wa yahsulu ala yadayhi minal khairi wal barakati ma la yahsulu li ghairihi. Dan ketika orang tersebut ada, maka kebaikan-kebaikan itu akan didapat yang tidak bisa didapat apabila orang tersebut tidak ada. Fa idza qulta li insanin mathalan, apabila engkau mengatakan kepada seseorang, hadhihi min barakatik, ini adalah dari keberkahan engkau, atau ketika engkau mengatakan engkau telah datang dan ketika engkau datang ada keberkahan, maka apabila dengan ketentuan bahwasanya dengan adanya orang tersebut al-amru bil ma'ruf bisa ditegakkan, orang-orang lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Ketika orang bertanya dijawab dan jawabnya dengan ilmu, dengan kebaikan, bukan dengan hawa nafsu, maka bisa dikatakan ini adalah kebaikan yang kebaikannya itu adalah dari barakah, dari keberkahan. Dan tentu apabila orangnya hidup. Akan tapi apabila orangnya mati, kemudian dikatakan ini adalah dari keberkahan si mayit fulan, maka ini yang tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Kemudian mencari berkah atau ngalap berkah ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Adapun yang boleh harus terpenuhi di dalamnya tiga kaidah ataupun tiga syarat. Yang pertama, bahwasanya ketika menentukan bahwasanya ini memiliki keberkahan, haruslah diketahui dengan dalil. Tidak boleh kita menentukan bahwasanya ini memiliki keberkahan, ini tidak memiliki keberkahan hanya berdasarkan dari dongeng saja, tidak boleh. Akan tetapi harus ada dalilnya. Al-Quran menyatakan bahwasanya ini adalah memiliki keberkahan. Seperti ketika kita membahas tentang Al-Quran, Al-Quran memiliki keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran adalah kitab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, dan kitab tersebut memiliki keberkahan. Keberkahannya apa? Ketika seorang belajar, maka imannya akan bertambah, ketakwaannya akan semakin kuat. Ketika seorang membaca, maka ketika membaca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Dan ketika seorang sakit kemudian dibacakan kepadanya Al-Quran, maka dia akan sembuh. Maka ini semua termasuk dari keberkahan Al-Quran. Dan ketika kita menentukan bahwasanya ini memiliki keberkahan, ini tidak memiliki keberkahan, harus berlandaskan dengan dalil. Seperti yang tadi saya sebutkan yang berkaitan dengan Al-Masjidil Haram, yang berkaitan dengan Ka'bah, ada ayatnya, ada dalilnya bahwasanya tempat tersebut, kota tersebut memiliki keberkahan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, setelah kita mendapati bahwasanya di dalam sesuatu tempat ataupun orang ataupun tempat ataupun bentuk wujud ataupun zawat, sesuatu dijadikan keberkahan itu harus ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika kita berusaha mendapatkan keberkahan dari sesuatu yang telah dikatakan sebagai memiliki berkah, harus sesuai dengan dalil pula. Paham gak ikhwan? Ketika kita
menyatakan bahwasanya ini adalah suatu yang memiliki keberkahan, maka harus membutuhkan dalil berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika cara kita untuk mendapatkan keberkahan dari sesuatu yang telah kita dapatkan bahwasanya hal tersebut ada dalilnya, maka harus membutuhkan dalil pula. Paham apa bingung ikhwan? Bingung apa paham? Diulang ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya sesuatu itu memiliki keberkahan, itu tidak bisa menurut katanya, tidak bisa menurut dongeng-dongeng, akan tapi harus ada dalil. Apa dalilnya? Ada enggak dalilnya? Berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti contohnya adalah Ka'bah. Ka'bah dikatakan sebagai penuh berkah karena Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan dalam Al-Qur'an. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan ketika kita berada di area sekitar Ka'bah? Bagaimana caranya? Maka harus dengan dalil pula. Dalilnya apa? Bagaimana Rasulullah menyatakan bahwasanya Ka'bah itu memiliki keberkahan? Bagaimana beliau mendapatkan keberkahan di dalamnya? Atau ketika beliau dengan sholat, dengan tawaf, bukan dengan cara misalnya apa? Mengambil sitarnya, mengambil penutupnya, kemudian digunting. Benar nggak ikhwan? Benar nggak? Nah seperti ini mereka ketika melakukan hal tersebut dalam rangka supaya mendapatkan keberkahan. Maka kita tanya, hal ini yang kalian lakukan ada dalilnya ataukah tidak? Jadi yang pertama ketika menentukan sesuatu memiliki keberkahan harus ada dalilnya. Yang kedua, ketika yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan dari sesuatu yang memiliki berkah pun harus ada dalilnya. Sampai sini paham ikhwan? Paham ya? Masih bingung saya ulang. Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran adalah penuh berkah. Maka keberkahan dalam Al-Quran ketika seorang liyadabbaru, membacanya, kemudian mempelajari tafsirnya, setelahnya itu dikeluarkan larangan-larangan yang mana, perintah-perintah yang mana, perintah diamalkan, larangan dijauhi. Maka dengannya seseorang akan mendapatkan keberkahan-keberkahan. Dan yang keberkahan seperti inilah para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka bertabarruk dengan Al-Quranul Karim, mencari berkah dengan Al-Quranul Karim. Bukan ketika mencari berkah dengan Al-Quranul Karim ketika misalnya mencium Al-Quranul Karim. Ada nggak seperti itu? Atau Al-Quranul Karim tidak dibaca, dijadikan perhiasan, penghias ruangan. Atau seperti yang sudah kita bahas, ditaruh di tempat-tempat, di mobil. Bukan untuk dibaca, cuma untuk ditaruh ya biar selamat-selamat di jalan. Ya kan? Bukan jalan menuju Allah, bukan. Jalan ketika perjalanan. Tapi untuk selamat-selamat di jalan ketika perjalanannya menuju Allah. Ini penunjuk jalan. Hudan, Allah katakan. Tapi adapun selain dengan mempelajari, selain dengan mengamalkan apa yang di dalamnya, selain dengan ketika seorang membacanya, selain ketika seorang digunakan Al-Quran tersebut untuk ruqyah, maka itu bukan cara mencari berkah dalam Al-Quran. Gitu Pak, bisa dipahami.
Kemudian kaidah yang ketiga yang berkaitan dengan tabarruk yang dibolehkan, bahwasanya ketika mencari berkah haruslah dalam rangka sabab saja. Artinya harus diyakini bahwasanya keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka adapun orang-orang yang meyakini bahwasanya keberkahan itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada di satu tempat, ada di suatu benda, apapun nama bendanya, apapun bentuk tempatnya, siapa yang telah di situ kemudian meyakini itu adalah suatu yang berkah tanpa dengan meyakini bahwasanya keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam nas-nas yang banyak Allah Subhanahu wa taala mengabarkan seperti yang sudah kita bahas di muqaddimah atau di awal pembicaraan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan sesuatu tersebut memiliki keberkahan. Dalam surat Maryam ayat ke-31 Allah katakan, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menjadikanku memiliki keberkahan. Ainama kuntu, dimanapun saya berada. Dalam surat Shafat ayat 113 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa barakna alaihi wa ala ishaqa wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin." Dan kami telah berkahi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu juga kepada putranya Ishak. Maka dari ayat ini kita mendapati bahwasanya keberkahan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salawat Ibrahimiyah yang senantiasa kita bacakan dalam salat kita, kita katakan apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad. Allahumma barik wa barik ala Muhammad. Ya Allah, berkatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya keberkahan itu, ini yang senantiasa kita katakan dalam salat kita, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis diceritakan suatu ketika para sahabat ridwanullahi alaihim dalam satu perjalanan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekal air mereka berkurang atau tinggal sedikit. Maka mereka mengeluhkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sebagai pemimpin perjalanan. Karena adab dari orang-orang yang melakukan perjalanan harus ditunjuk satu pemimpin. Kemudian pemimpin tersebutlah yang menentukan kapan istirahat, kapan jalan, kapan sholat, kapan misalnya cari makan, pemimpin tersebut. Maka Rasulullah sebagai pemimpin Amir Safar, ketika hal ini dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Utlubu li fadlatan min ma." Carikanlah untukku sisa air, bejana, yang bejana tersebut ada sisa airnya sedikit. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim kemudian membawakan bejana, yang bejana tersebut ada sedikit air seperti yang dimintakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya
kemudian membacakan satu bacaan, kemudian setelah itu dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar apa, ikhwan? Keluar air. Sampai terpenuhi perbekalan para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Hayya 'ala at-tahuril mubarak, wal barakatu minallah." Ayo segeralah untuk kalian mengambil air yang penuh berkah ini. Dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah katakan, ini air ada keberkahannya. Akan tetapi yang mendatangkan keberkahan itu bukan Nabi. Ini maksud dari perkataan Nabi. Nabi mengatakan, kemarilah, ambil dan gunakan air yang penuh berkah ini yang keluar dari jemarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi langsung melanjutkan, wal barakatu minallah. Keberkahan itu dari Allah, bukan datang dari Nabi, bukan datang dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan barakah itu datangnya bukan dariku akan tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun kesalehannya, maka tidak boleh kita berlebihan dengan mencari berkah terhadap orang-orang saleh, kecuali sampai batasan kita mendapatkan berkah dan mencari berkah terhadap orang saleh ketika dia menyampaikan kajian, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah, pemahaman para sahabat yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sudah sampai situ. Adapun kita berinteraksi dengan orang saleh sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah penuh berkah, dan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zawat beliau, di badan beliau, sehingga apa yang berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keberkahan di dalamnya. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air wudu, maka para sahabat ridwanullahi alaihim berebut mengambil sisa wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahallul, mencukur rambutnya ketika umrah Hudaybiyah, bertahallul, maka para sahabat ridwanullahi alaihim berebut untuk mendapatkan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berebut. Bahkan berebutnya itu dengan sungguh-sungguh. Kadu yaktatilun, sampai hampir-hampir mereka itu saling angkat pedang untuk mendapatkan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau memiliki tempat dari besi yang ada air di dalamnya. Sehingga beliau letakkan sebagian rambut yang beliau dapat dari rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang sakit, maka beliau bertabarruk dengan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, disiramkan kepada orang yang sakit. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdahak, meludah, para sahabat ridwanullahi alaihim berebut untuk mendapatkan dahak dan ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian boleh nggak kita kiaskan kepada selainnya? Boleh nggak? Tadi kita katakan bahwasanya keberkahan itu haruslah ada dalilnya. Nabi penuh berkah, sudah ada dalilnya. Kemudian tata cara untuk kita, untuk para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencari berkahnya seperti itu.
Kemudian kita dapati bagaimana para sahabat terhadap manusia-manusia yang saleh setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka melakukan hal yang sama ataukah tidak? Misalnya sahabat-sahabat junior seperti Abdullah bin Umar, seperti Abdullah bin Abbas, seperti Anas bin Malik. Ketika bertemu dengan pembesar-pembesar dari kalangan sahabat seperti Abu Bakar, apakah mereka melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada Rasulullah ataukah tidak? Tidak. Jadi apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bertabarruk dengan Nabi hanya khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kedudukan yang sangat tinggi dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun selain Nabi yang bisa mendekat ke dalam kedudukan seperti ini. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang menyerupai dan mendekati kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Baik Abu Bakar, baik Umar, baik Utsman, baik Ali radhiyallahu anhum, maka tidak bisa menyentuh level ini. Sehingga para sahabat tidak pernah bertabarruk dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ikhwan? Minta didoakan. Minta didoakan pada dasarnya seperti yang sudah saya sebutkan, para sahabat ridwanullahi alaihim tidak pernah meminta doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Para sahabat itu benar-benar mengamalkan dan ditarbiyah oleh Rasulullah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Rasulullah pun mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, apa yang diajarkan? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, langsung minta kepada Allah. Berdoa langsung, langsung kepada Allah. Jangan ikut perantara kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila minta tolong langsung kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat, terutama pembesar sahabat ya. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang dengannya saya membaca doa tersebut dalam sholat saya. Jadi yang beliau minta apa? Ajarkanlah satu doa. Bukan yang dimintakan oleh Abu Bakar kepada Nabi, ya Nabi doakan untukku. Bukan. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muadz bin Jabal, wahai Muadz, sesungguhnya saya ini mencintai engkau. Maka janganlah kau tinggalkan di akhir salat engkau untuk berdoa dengan apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi para sahabat ketika datang kepada Rasulullah tidak datang untuk minta doa, tidak. Akan tapi mereka apabila datang kepada Rasulullah minta diajarkan doa yang dengannya setelah itu mereka doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mungkin pernah kita bahas atau belum kita bahas yang berkaitan dengan doa orang soleh, pada hakikatnya boleh. Pada hakikatnya boleh. Kita melihat orang soleh, kemudian kita minta didoakan, itu boleh. Tapi yang lebih afdol kita langsung berdoa. Kemudian yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mereka itu bertawassul dengan doa orang soleh ketika berkaitan dengan hajat orang banyak. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapatkan kemarau yang sangat panjang, maka beliau mengumpulkan manusia untuk doa istisqa, minta hujan. Kemudian
Abbas paman Nabi diminta oleh Umar bin Khattab untuk berdoa. Diawali dengan doanya, dengan perkataannya perkataannya Umar, dengan mengatakan, ya Allah, dulu ketika Nabi engkau itu masih hidup, yang mendoakan itu dalam masalah ini adalah Rasulullah dalam doa istisqa. Adapun setelah Nabi engkau itu wafat, kami tidak datang ke kuburannya Nabi, tidak. Akan tapi kami sekarang berdoa dengan paman Nabimu. Maka Abbas yang berdoa kemudian diamini oleh yang hadir pada saat itu. Begitu juga Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika mengadakan doa istisqa, maka meminta salah seorang sahabat untuk berdoa kemudian diamini oleh jamaah yang lain. Jadi yang berkaitan dengan doa orang soleh bisa kita katakan yang berkaitan dengan hajat-hajat orang banyak. Ada tabarruk mengalap berkah yang dibolehkan, tentunya ada tabarruk yang tidak dibolehkan. Yang pertama, syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan untuk kita mengetahui bahwasanya tabarruk itu termasuk tabarruk yang dilarang. Pada dasarnya mudah, kebalikan dari yang pertama tadi. Yang pertama adalah mencari barakah dan menentukan bahwasanya ini barakah dengan tanpa dalil. Baik yang berkaitan dengan tempat, dengan waktu, ataupun dengan sesuatu yang ada wujudnya di hadapan kita, misalnya seperti keris ataupun apapun juga. Kemudian kita mengatakan bahwasanya ini memiliki keberkahan dengan dengan tidak ada dalil, hanya berlandaskan dengan kata orang saja, atau menurut cerita-cerita, atau menurut sebagian perkataan orang, kemudian perkataan tersebut dijadikan sebagai patokan bahwasanya ini memiliki berkah. Ataupun sebagian orang mengatakan bahwasanya ini memiliki keberkahan atas dasar pengalaman orang lain. Orang lain doa di sini, kemudian doanya dikabul. Sebelumnya sakit lama, kemudian ketika doa di sini langsung sembuh. Atau ketika doa supaya anaknya cepat dapat jodoh, langsung doa di situ tuh langsung dikabul. Maka riwayat-riwayat seperti ini kebanyakan tidak ada sanadnya. Benar nggak? Tidak ada sanadnya. Jadi langsung cerita saja. Kalau ditanya kabarnya dari siapa? Nggak tahu ya. Saya baca di status orang terdekat, misalnya pun status lainnya. Kalaupun hal itu terjadi benar, bisa jadi karena orang tersebut ketika berdoa dalam keadaan terdesak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan terdesak, maka doanya dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menentukan sesuatu itu memiliki keberkahan harus dengan dalil. Maka apabila tidak ada dalil, maka ketika bertabarruk dengan hal tersebut, maka hal tersebut adalah sesuatu yang tidak boleh. Yang kedua, kebalikan dari syarat-syarat yang pertama adalah ketika tata cara mendapatkan keberkahan tidak ada dalilnya. Maka apabila tidak ada dalilnya, maka tata caranya adalah tidak termasuk tabarruk yang dilarang. Dan contoh-contohnya tadi sudah saya sebutkan. Misalnya ketika seorang berada di Masjidil Haram, kemudian menyentuh ini, menyentuh itu, padahal yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf itu hanya menyentuh dua saja. Menyentuh Hajar Aswad dan menyentuh rukun Yamani.
Adapun selainnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuhnya. Dan misalnya ketika seseorang di hadapannya dimudahkan untuk mencium Hajar Aswad ataupun bisa menyentuh Hajar Aswad, maka ketika seorang melakukannya tidak dengan mengatakan bahwasanya Hajar Aswad memiliki barakah, karena tidak ada dalilnya. Dan inilah yang dipahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau datang ke Hajar Aswad, tawaf, kemudian menyentuh Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, maka yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan tauhid yang luar biasa, sehingga perlu ucapan ini dicatat dengan tinta emas. Wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Demi Allah, sesungguhnya saya mengetahui bahwasanya engkau ini batu yang tidak memiliki mudarat, yang tidak memiliki manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau seandainya saya ini tidak melihat Rasulullah mencium engkau, maka saya tidak akan mencium engkau. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan Hajar Aswad benar-benar mutaba'ah, bersuri tauladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keutamaan kecuali ini saja. Sebagian lagi ada athar-athar ataupun hadis-hadis yang mengatakan bisa menghilangkan dosa-dosa. Tentu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus diiringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan, ada satu hadis yang disebutkan di dalamnya bahwasanya Hajar Aswad ini batu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari surga. Walaupun keutamaan demikian, maka harus dicontohkan apa yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melakukannya dalam rangka bermutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dijadikan tabarruk tersebut sebagai tabarruk yang dilarang apabila meyakini bahwasanya barakah itu dicari dan didapat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang meyakini hal tersebut, maka dia telah seakan-akan menduakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tandingan. Wallahu taala a'lam. Masih ada berapa menit, ikhwan? 2 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Ana rasa antum masih bingung nggak? Rada bingung ya? Bener nggak? Apa paham? Silakan. Apa? Bisa mencium karena qabbal tuka, mencium. Ada 4 yang dilakukan. Yang keempat sudah tidak bisa. Yang pertama mencium. Yang kedua memegang. Yang ketiga memberikan isyarat dari jauh. Yang keempat sekarang tidak mungkin dilakukan, sujud kepada Hajar Aswad. Dan ini hadis yang telah disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Gitu. Jadi dengan cara yang tidak menyakiti orang lain. Karena menyentuh Hajar Aswad dalam tawaf itu sunnah. Sedangkan kita menjaga kehormatan kaum muslimin dan tidak mengganggu kaum muslimin itu hukumnya wajib. Sebagian orang supaya mendapatkan menyentuh Hajar Aswad dengan cara apa? Sikut orang, bahkan orang yang sudah depannya didorong. Ada juga begitu orang keluarnya itu dengan cara digotong. Maka itu semua menzalimi
orang-orang yang ketika itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kezaliman dilakukan di tempat yang luar biasa berkahnya. Saya cukupkan ya. Insyaallah dalilnya ini cuma 2 saja dari yang berkaitan dengan hadis, dengan pembahasan tabarruk ini. Dalilnya cuma 2. Yang pertama surat An-Najm ayat yang ke-19. Yang berikutnya hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu yang beliau minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadikan pedang-pedang mereka itu ditaruh di satu pohon. Kemudian dari 2 dalil ini penulis mengambil pelajaran berapa? 22 pelajaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membahas kitab ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.